Perkenalkan, nama saya Indowela, NIM J1A118014, kelas R002. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh konsentrasi madu pada pembuatan minuman fungsional daun jeruju atau Acanthus illicifolius. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima analisis ekonomi, dan yang keenam ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Adapun latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman mangrove-nya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pengembangan teknologi pengolahan dalam ilmu pangan. Salah satu mangrove yang kaya akan manfaatnya yaitu tanaman jeruju, yang dimana tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman mangrove yang banyak terdapat di pinggir sungai, jalan raya, pekarangan rumah, dan pantai Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Dengan adanya tanaman mangrove yang melimpah ruah di Indonesia, maka dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan, yaitu minuman fungsional. Menurut Kancana Pom et al. 2001 mengatakan bahwa tanaman jeruju mengandung senyawa glikosida, alkaloid, flavonoid, asam lemak, steroid, lignan, terpenoid, dan komponen fenol. Minuman fungsional itu sendiri merupakan minuman yang apabila dikonsumsi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan tubuh sebab mengandung unsur-unsur zat gizi atau zat non-gizi. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan madu terhadap sifat organoleptik minuman fungsional daun jeruju. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi penambahan madu terbaik untuk menghasilkan minuman fungsional daun jeruju. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penambahan madu terhadap sifat organoleptik minuman fungsional daun jeruju. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat luas mengenai pemanfaatan daun jeruju sebagai minuman fungsional. Kemudian analisis SWOT. Dalam mengembangkan suatu produk pangan, diperlukan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman bagi produk kita. Berikut adalah analisis SWOT pada produk minuman fungsional daun jeruju. Yang pertama yaitu ada keunggulan, yang dimana keunggulan ini bahan baku yang digunakan mudah untuk didapatkan. Kemudian harganya terjangkau dan mengandung sumber antioksidan yang berasal dari daun jeruju. Selanjutnya itu ada kelemahan, yang dimana kelemahan ini terdapat pemasaran yang belum meluas. Sebagian orang kurang menyukai aroma dari daun jeruju, pengemasan yang kurang inovatif, umur simpan yang pendek, dan varian rasa yang kurang variatif. Selanjutnya ada peluang, yang dimana penjualan produk yang masih minim dari segi pemasaran offline maupun online, dan di sini kita juga dapat menambah varian rasa. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman minuman jeruju ini, yaitu bersaing dengan produk ternama dan produk yang mudah untuk ditiru. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yang dimana ada bahan dan alat. Bahan yang saya gunakan di sini yaitu daun jeruju, madu, dan air. Kemudian alat yang digunakan panci, spatula, gunting, timbangan analitik, saringan, kompor, gelas, baskom plastik, botol plastik, label nama, dan sendok teh. Kemudian rancangan percobaan, yang dimana pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan penambahan konsentrasi madu yang terdiri dari 4 taraf tanpa pengulangan, sehingga didapatkan 4 satuan percobaan. Adapun taraf pada perlakuan dalam penelitian ini, yang pertama ada kontrol atau daun jeruju 100 ml.
Kemudian pada perlakuan pertama itu konsentrasi madu 5%, perlakuan kedua konsentrasi madu 10%, dan perlakuan ketiga konsentrasi madu 15%. Selanjutnya pembuatan minuman fungsional daun jeruju. Yang pertama yaitu ada pengambilan daun jeruju. Setelah itu dilakukan pembersihan dengan pemotongan duri. Kemudian dilakukan lagi pembersihan menggunakan air bersih yang tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada daun. Selanjutnya dilakukan pemotongan berukuran 3-5 cm dan kemudian daun ditimbang sebanyak 50 gram lalu direbus dalam 600 ml air selama 15 menit. Setelah itu ekstrak daun jerujunya disaring lalu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu ada kontrol 100 ml ekstrak daun jeruju. Kemudian bagian kedua atau perlakuan yang pertama ditambahkan konsentrasi madu 5%. Untuk perlakuan yang kedua ditambahkan madu konsentrasi 10%, dan untuk perlakuan yang ketiga ditambahkan madu konsentrasi 15%. Adapun parameter penelitian yang dimana pada parameter ini yang diamati yaitu meliputi warna, aroma, rasa, dan kekentalan. Selanjutnya hasil dan penelitian. Setelah dilakukannya penelitian, didapatlah hasil yang dapat dilihat pada tabel, yang dimana semakin tinggi perlakuan maka akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Bisa kita lihat pada parameter warna, semakin tinggi perlakuan maka akan semakin gelap warna yang dihasilkan. Begitu juga pada parameter rasa, semakin tinggi perlakuan maka akan semakin terasa manis minuman yang dihasilkan. Kemudian untuk parameter aroma, semakin tinggi perlakuan yang diberikan maka aroma yang dihasilkan sedikit terasa, akan tetapi aroma daun jerujunya akan terasa. Kemudian untuk parameter kekentalan, semakin tinggi perlakuan yang diberikan maka produk yang dihasilkan akan semakin kental. Analisis ekonomi, yang dimana dalam produksi minuman fungsional daun jeruju ini, yang pertama ada pembelian bahan dasar. Adapun bahan dasar yang digunakan yaitu madu hitam 240 ml dengan harga Rp30.000. Jadi total keseluruhan pembelian bahan dasar yaitu Rp30.000. Selanjutnya biaya peralatan, yang dimana alat yang digunakan yang memiliki biaya yaitu botol plastik ukuran 120 ml seharga Rp13.000. Total biaya keseluruhan yaitu ada pembelian bahan dasar, biaya peralatan, dan biaya transportasi. Jadi totalnya yaitu sebesar Rp63.000. Kemudian rincian keuntungan, yang pertama hasil produksi. Diperkirakan satu botol minuman jeruju ukuran 120 ml yaitu Rp4.000. Kemudian harga jual, yang dimana pada harga jual diterapkan pada satu botol minuman jeruju yaitu Rp6.000. Kemudian diperkirakan dalam satu hari menjual 20 botol minuman jeruju, maka dalam satu hari dapat menghasilkan pendapatan 20 botol minuman jeruju dikali 6.000 per botolnya, jadi hasilnya Rp120.000. Selanjutnya keuntungan per hari, yang dimana dalam satu hari dapat menjual 20 botol minuman jeruju dengan keuntungan pendapatan dikurang pengeluaran, yaitu Rp120.000 dikurang Rp63.000, jadi hasilnya Rp57.000. Kemudian keuntungan per minggu yaitu Rp57.000 dikali 7 hari, hasilnya Rp399.000. Selanjutnya ada keuntungan per bulan yaitu Rp57.000 dikali 30 hari, jadi hasilnya Rp1.710.000 per bulannya. Dan yang terakhir ada keuntungan per tahun sebesar Rp57.000 dikali 365 hari, jadi hasilnya yaitu Rp28.500.000. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.